Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS yang berjudul Analisis kadar Pb dan Cd dengan spektrofotometer serapan atom dengan metode kurva kalibrasi. Untuk pendahuluannya sendiri, di sini yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09-PRT-M-2015 tentang penggunaan sumber air menyebutkan bahwa air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Air sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk makan, minum, mandi, ataupun digunakan dalam pekerjaan lain. Air dapat tercemar karena proses alamiah ataupun disebabkan dari dampak kegiatan manusia. Sumber pencemar dalam air dapat dikarenakan logam berat yang berasal dari pertambangan, peleburan logam industri, dan bisa jadi berasal dari lahan pertanian yang menggunakan pestisida yang mengandung logam. Nah, contoh logam yang sering ditemukan dalam pencemaran air ialah logam Cd dan logam Pb. Jika logam tersebut jumlahnya banyak dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh. Untuk mengetahui ada atau tidaknya logam dalam suatu air, maka kita memerlukan suatu metode analisis. Nah, metode analisis yang dilakukan yaitu dengan spektrofotometer serapan atom atau sering disebut dengan AAS, dengan ketelitian yang baik untuk mendeteksi logam. Nah, prinsip dari AAS sendiri yaitu absorbansi cahaya atom, di mana atom-atom menyerap cahaya yang muncul pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Nah, pada penelitian juga dilakukan analisis dengan validasi metode untuk melihat apakah metode yang digunakan sesuai syarat kelayakan kerja atau tidak. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, apakah sampel dari Masjid Al-Hidayah mengandung cemaran logam Cd dan Pb? Yang kedua, berapakah kadar logam Cd dan Pb yang terkandung di dalam sampel air? Lalu yang ketiga, ada bagaimana cara menentukan validitas dari hasil pengukuran kadar logam Cd dan logam Pb menggunakan metode kurva kalibrasi. Yang keempat, ada apa faktor yang mempengaruhi hasil kadar logam Cd dan Pb dengan metode kurva kalibrasi. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, ada yang pertama yaitu mengetahui kandungan logam Cd dan Pb pada sampel. Lalu, mohon maaf, yang di PPT ini ada typo. Lalu yang kedua ini ialah melakukan dan mengetahui validasi data menggunakan metode kurva kalibrasi. Lalu yang keempat ada mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil kadar logam Cd dan Pb dalam sampel. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama, mengetahui kadar kandungan logam Cd dan logam Pb. Yang kedua, ada memberikan informasi apakah sampel mengandung logam Cd dan logam Pb. Lalu yang ketiga, ada menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai spektrofotometer serapan atom atau AAS. Nah, untuk hipotesis dari penelitian riset ini, yang pertama ialah dalam sampel mengandung logam Cd dan logam Pb. Lalu yang kedua ada spektrofotometer serapan atom dapat digunakan untuk analisis secara kualitatif dan secara kuantitatif. Lalu yang ketiga ada metode kurva kalibrasi dapat menentukan kadar logam Cd dan logam Pb dengan spesifik. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia dan menjadi sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat vital. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 PRT M 2015 tentang penggunaan sumber air menyebutkan terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Logam Pb atau biasa disebut timbal adalah suatu unsur golongan 4A yang merupakan unsur logam berwarna abu-abu kebiruan yang mempunyai kerapatan yang tinggi, mempunyai massa atom 207,2 SMA, nomor atom 82 dengan titik lebur 600,65 derajat Kelvin dan titik didih 2023 derajat Kelvin. Larut dalam HNO3 pekat, sedikit larut dalam HCl dan H2SO4 encer pada suhu kamar. Untuk syarat dari batasan cemaran logam Pb sendiri yaitu di Permenkes 416 Menkes per 9 pada tahun 1990, nilai ambang batas air bersih yaitu 0,05 mg per liter.
Timbal 90% bersifat anorganik pada umumnya dalam bentuk garam anorganik yang umumnya kurang larut dalam air. Logam CD merupakan logam berat yang memiliki toksisitas yang tinggi. Level maksimum CD dalam air limbah yang diperoleh berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP 51 MENLH 10 1995 tentang buku mutu limbah cair bagi kegiatan industri adalah sebesar 0,05 ppm. CD termasuk ke dalam logam berat tidak esensial, yakni logam yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaat, bahkan bersifat toksik, sehingga adanya logam CD perlu diketahui secara pasti dalam perairan sebab kadar yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Spektrofotometer serapan atom atau SSA merupakan suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penarikan unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas. Prinsip metode spektrofotometri serapan atom sendiri yaitu absorbansi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya yang muncul pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Metode serapan atom hanya terpengaruh pada perbandingan dan tidak bergantung pada suhu. Metode SSA merupakan alat yang pakai untuk perawatan PB dan CD, tetapi metode ini memiliki kelemahan sebagai yaitu. Lalu ada validasi metode. Validasi metode adalah suatu perlakuan penilaian terhadap parameter tertentu yang dilandaskan dari percobaan laboratorium yang telah dilakukan untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Pada validasi metode, analisis terdapat beberapa parameter analisis yang harus diperhatikan, yaitu meliputi ketepatan atau akurasi, ketelitian atau presisi, dan linearitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan dalam proyek penelitian. Yang pertama yaitu ada instrumen berupa spektrofotometer serapan atom. Yang kedua ada timbangan, kemudian kompor listrik, alat-alat gelas seperti ada gelas beker, gelas ukur, kemudian ada alat-alat kaca seperti ada pipet ukur, pipet volume, kemudian ada Erlenmeyer, ada labu ukur 10 ml, labu ukur 100 ml. Serta digunakan juga bel pipet. Bahan-bahan yang diperlukan atau bahan yang disiapkan dalam proyek penelitian. Yang pertama yaitu ada sampel air kran yang diperoleh dari Masjid Al-Hidayah. Yang kedua ada larutan HNO3 pekat, kemudian ada larutan standar dari logam PB serta larutan standar berupa logam CD. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada preparasi sampel, lalu ada pembuatan dari standar, kemudian ada validasi metode, kemudian pembacaan dengan instrumen, dan analisis hasil. Validasi metode ialah suatu perlakuan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan di laboratorium yang bertujuan untuk membuktikan bahwa parameter yang digunakan tersebut memenuhi persyaratan penggunaannya atau tidak. Parameter validasi yang digunakan dalam proyek ini yaitu ada dua, ada uji presisi serta uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk melihat adanya hal yang sebanding antara konsentrasi analit dengan hasil berupa absorbansi yang dibaca oleh instrumen. Di sini terdapat dua kurva, yaitu ada kurva PB dan juga kurva CD. Kurva PB yang dihasilkan yaitu memiliki persamaan Y sama dengan 0,0131X dikurangi 0,001 dan memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,9969. Kemudian pada kurva CD dihasilkan persamaan yaitu berupa Y sama dengan 0,2399X dikurangi 0,0051 dengan koefisien korelasi sebesar 0,9993. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasinya, maka absorbansi yang diperoleh semakin besar. Kemudian, koefisien korelasi yang didapatkan tersebut telah memenuhi syarat uji linearitas, di mana syarat dari uji linearitas tersebut memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari 0,996. Uji presisi bertujuan untuk melihat kedekatan pengukuran dengan menggunakan alat yang sama serta dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Syarat dari uji presisi
yaitu jika nilai persen RSD atau Relative Standard Deviation kurang dari 2%. Uji presisi dilakukan dengan 3 kali replikasi, dapat terlihat ppb tabel, yaitu ada tabel presisi logam PB serta tabel presisi logam D. Pada logam PB, uji presisi dilakukan pada konsentrasi 1 ppm, kemudian pada logam CD dilakukan pada konsentrasi 0,2 ppm. Lalu, hasil yang tertera pada tabel yaitu ada rata-rata, nilai SD, serta persen RSD. Nilai SD yang diperoleh dari logam PB yaitu 0,00025, kemudian nilai SD pada logam CD yaitu 0,00308, serta rata-rata yang diperoleh dari logam PB yaitu sebesar 0,00976, kemudian pada logam CD sebesar 0,0413, kemudian nilai persen RSD di logam PB yaitu sebesar 2,561%, serta yang di logam CD sebesar 7,507%. Dari hasil tersebut dapat terlihat pada keduanya tidak memenuhi syarat presisi. Dapat kita ketahui penjelasan yang sebelumnya, syarat uji presisi nilai persen RSD kurang dari 2%, namun pada hasil ini melebihi syarat dan nilainya tersebut lebih dari 2%. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor utamanya yaitu berupa pengambilan larutan standar yang kurang tepat volumenya, sehingga ketelitiannya tersebut berkurang dan hasil yang diperoleh itu melebihi dari persyaratan. Selanjutnya yaitu ada penetapan kadar. Apa sih itu penetapan kadar dan mengapa dilakukan penetapan kadar? Jadi, penetapan kadar dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah sampel air keran yang digunakan, yaitu air keran dari Masjid Al-Hidayah, apakah mengandung cemaran logam PB ataupun logam CD. Di sini dapat terlihat ada 2 perhitungan, yaitu ada perhitungan kadar CD serta perhitungan kadar PB. Terus, dalam kedua perhitungan tersebut diperoleh kadar pada logam CD sebesar 0,011 ppm, kemudian pada logam PB sebesar minus 0,9770 ppm. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada sampel air dari Masjid Al-Hidayah tidak mengandung logam PB, namun mengandung logam CD tetapi tidak melebihi dari persyaratan. Prinsip spektrofotometer serapan atom yaitu absorpsi cahaya pada atom-atom di panjang gelombang tertentu, kemudian akan terjadi pengubahan tingkat energi elektronik suatu atom. Kelebihan dari penggunaan alat AAS ini pertama yaitu murah, mudah dilakukan, sederhana, pembacaan hasil yang tepat, dan sensitivitas alat yang tinggi. Kekurangan alat AAS ini hanya dapat mendeteksi logam tertentu dan spesifik. Salah satu analisis logam dengan menggunakan AAS adalah sampel harus dalam berupa larutan. Maka dari itu, sebelum kadar PB dalam tanah dianalisis, dilakukan destruksi terlebih dahulu. Fungsi dari destruksi ini untuk memutus ikatan antar senyawa organik dengan logam yang akan dianalisis. Timbal merupakan suatu unsur golongan 4A yang merupakan unsur logam berwarna abu-abu kebiruan. Logam CD merupakan logam valen yang lunak, dapat ditempa, elastis dan berwarna putih kebiruan. Bahaya dari logam PB atau timbal ini yaitu kanker, gangguan ginjal, dan penyakit tulang. Lalu bahaya dari logam CD atau kadmium bagi tubuh yaitu menimbulkan efek toksisitas, menimbulkan kanker, gagal ginjal, gangguan pernapasan hingga kematian. Fungsi dari penambahan HNO3 pekat yaitu sebagai pengoksidasi karena HNO3 merupakan pelarut logam yang baik. PB teroksidasi oleh HNO3 sehingga menjadi larut. Dilakukan pemanasan selama 15 menit hingga volume berkurang setengahnya, yaitu berkisar 75 mili. Maksud dari perlakuan yang dilakukan tadi untuk memudahkan pelarutan sampel dalam asam. Metode kurva kalibrasi merupakan metode yang bertujuan untuk melihat suatu perbandingan pengaruh kadar analit dengan respon instrumen. Pemilihan metode kurva kalibrasi berdasarkan fungsi, di mana ingin mengetahui konsentrasi zat dalam suatu sampel yang belum diketahui dengan membandingkan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Standar antara merupakan perlakuan pembuatan larutan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah secara berurutan. Dalam pembuatan standar antara, tidak diperbolehkan membuat konsentrasi 10 ppm
dari pemipetan larutan 1000 ppm karena akan mempengaruhi pembacaan hasil saat dianalisis nantinya. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, analisis kadar PB dan CD dengan spektrofotometer serapan atom dengan kurva kalibrasi menggunakan air keran Masjid Al-Hidayah didapatkan kadar CD sebesar 0,011 ppm, yang mana ini masih dalam batas normal dan tidak mengandung PB karena pada perhitungan menghasilkan kadar yang minus, yaitu minus 0,09770 ppm. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan air keran dalam sehari-hari dinilai aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh. Selain itu, penggunaan metode dalam penelitian kurang valid karena uji presisi masih melebihi syarat persen RSD sebesar lebih dari 2%. Tersebut dikarenakan terdapat faktor kesalahan dalam pengambilan volume standar yang kurang tepat sehingga nilai kurang presisi.